Badai datang menghadang gelap. Kami membuat sendiri chip Kirin, OS Harmony, App Store, Cloud, mirip Apple versi China. 185 triliun won. Coba bayangkan angka itu sebentar. Ini bukan sekedar statistik di atas kertas ya. Ini adalah bukti nyata dari ketahanan yang luar biasa. Angka raksasa ini adalah pendapatan Huawei yang berhasil bangkit kembali. Bayangkan, dengan semua sanksi dan pembatasan global yang mencekik, mereka malah mencetak angka sebesar ini. Benar-benar bikin seluruh industri teknologi dan otomotif geleng-geleng kepala. Kok bisa ya, perusahaan yang diisolasi sedemikian rupa malah bangkit dengan kekuatan finansial sebesar ini? Oke, mari kita selami ini lebih dalam. Kalau kita lihat laporan dari Mail Business Newspaper, pesannya jelas banget. Sanksi berlapis pun sama sekali nggak bisa menghentikan mereka. Pendapatan mereka tembus 185 triliun won. Ingat, ini rekor tertinggi kedua sepanjang sejarah mereka loh. Nggak cuma itu, mereka bahkan sukses menggeser Apple buat merebut kembali tahta ponsel pintar di Tiongkok. Tapi, jujur aja, ini bukan cuma soal jualan ponsel. Ini adalah batu loncatan buat rencana yang jauh-jauh lebih besar. Khususnya, pivot luar biasa mereka ke kendaraan listrik. Selamat datang di ulasan kali ini. Hari ini kita akan membongkar taktik sinergi Huawei. Kita bakal membedah bagaimana tepatnya ekosistem perangkat keras dan kecerdasan buatan mereka secara diam-diam menyelamatkan para produsen mobil konvensional dan perlahan tapi pasti mengambil alih pasar kendaraan listrik pintar. Ini benar-benar masterclass tentang cara bertahan, berinovasi, dan akhirnya mendominasi. Untuk ulasan kita kali ini, petanya sudah jelas. Kita mulai dari kisah kebangkitan Huawei, lalu bergeser melihat bagaimana perangkat keras ponsel pura bertemu dengan AI, lanjut ke Harmony OS sebagai jembatan ekosistemnya. Kemudian kita masuk ke strategi otomotif mereka lewat Hima dan Qiankun EDS, bagaimana mereka memberdayakan pembuat mobil konvensional, dan diakhiri dengan melihat dominasi masa depan pintar mereka. Mari kita mulai. Bagian pertama, kisah kebangkitan Huawei, ketahanan dan pendapatan. Nah, untuk paham gimana mereka bisa bikin mobil secerdas itu, kita harus mulai dari sesuatu yang ukurannya mikroskopis, yaitu chip silikon. Mengingat mereka nggak punya akses ke mesin litografi ultraviolet ekstrim dari ASML, Huawei dan SMIC harus putar otak. Jadi, mereka pakai metode kekuatan kasar atau brute force. Langkah pertamanya, mereka maksimalkan mesin DUV versi lama. Terus, mereka pakai teknik self-aligned quadruple patterning. Gampangnya gini, mereka mengukir silikon itu berkali-kali untuk memadatkan transistornya. Hasilnya luar biasa. Mereka berhasil bikin chip 7 nanometer dan sekarang malah mengincar 5 nanometer tanpa mesin canggih dari luar. Chip canggih buatan sendiri inilah yang jadi otak mutlak di balik sistem AI dan mobil pintar mereka nanti. Bagian kedua, perangkat keras pura bertemu AI, fondasi teknologi konsumer. Kita udah bahas soal silikonnya, sekarang mari kita lihat wujud nyatanya di ponsel andalan mereka, Pura 70 Ultra. Coba bayangkan, mereka sukses memasukkan sensor kamera fisik berukuran 1 inci yang bisa menonjol keluar masuk secara mekanis dari bodi ponsel yang tebalnya cuma 8,4 mm. Gila kan? Tapi perangkat keras keren ini cuma separuh cerita. Ponsel ini dipersenjatai komputasi vektor gerak AI. Jadi, sistem ini bisa memproses data super cepat dari lingkungan sekitar buat membekukan objek yang bergerak hingga kecepatan 300 km per jam di dalam foto. Nah, penggabungan antara sensor fisik canggih dan perangkat lunak AI super cepat ini yang jadi fondasi penting buat inovasi otomotif mereka selanjutnya. Bagian ketiga, Harmony OS, jembatan ekosistem. Perangkat keras yang gahar pastinya butuh perangkat lunak yang sepadan dong. Nah, kalau kita bandingkan Harmony OS Next buatan mereka dengan Android, perbedaan filosofisnya kerasa banget. Android itu dibangun pakai kernel Linux yang monolitik, memang kuat, tapi sangat rentan terfragmentasi dan lumayan boros memori. Sebaliknya, Harmony OS Next dibangun dengan arsitektur mikrokernel independen. Ini bikin sistemnya super ringan, aman, dan yang paling penting, performanya 30% lebih lancar. Sistem ini nggak cuma dirancang buat ponsel, tapi dibangun dari nol untuk mengintegrasikan seluruh perangkat dalam ekosistem Internet of Things. Jadi dari jam tangan, ponsel, sampai mobil pintar Anda, semuanya bisa nyambung dan berinteraksi tanpa hambatan sama sekali. Bagian keempat, Hima dan Qiankun ADS, poros ke otomotif. Dan ini dengan luar biasa menggambarkan bagaimana sensor dan OS canggih tadi disatukan menjadi sebuah kendaraan utuh lewat Hima atau Harmony Intelligent Mobility Alliance.
Ini adalah bukti nyata gimana Huawei memperbesar skala teknologinya secara drastis. Di saku Anda ada Pura 70 dengan sensor skala mikro dan AI pengenal gerakan. Nah, di jalan raya, filosofi yang persis sama diterapkan pada skala makro. Lensa kamera kecil di ponsel digantikan oleh deretan lidar, radar, dan kamera di sekeliling mobil. Terus, komputasi fotonya digantikan oleh Qiankun ADS versi 4, sistem kemudi cerdas yang memproses keruwetan lalu lintas jalan raya secara real-time. Mereka secara harfiah mengambil teknologi ponsel tercanggih mereka, memperbesarnya, dan menjadikannya otak dari sebuah mobil listrik. Kalau kita bicara soal eksekusi, kecepatan strategi mereka ini benar-benar mencengangkan. Bayangkan, di tahun 2021 mereka meluncurkan merek Aito bersama Ceres. Maju cepat ke 2024, Aito udah sukses mengirimkan lebih dari 327.000 kendaraan. Mereka langsung melahap pangsa pasar SUV premium dari merek-merek Jerman di Tiongkok. Dan coba tebak target mereka buat 2025. Lebih dari 1 juta kendaraan di jalanan bakal ditenagai oleh sistem pintar Qiankun ADS ini. Ini sih bukan sekedar pertumbuhan lagi ya, ini adalah pengambilan pasar secara besar-besaran. Bagian kelima, memberdayakan pembuat mobil konvensional, menyelamatkan para raksasa. Jadi, poin krusialnya adalah taktik kuda Troya yang mereka mainkan. Huawei selalu menegaskan bahwa mereka tidak merakit mobil fisik. Mereka adalah penyedia otak pintar yang margin keuntungannya sangat tinggi. Lewat lingkaran teman Hima, Huawei menggandeng nama-nama besar konvensional seperti Ceres, Chery, dan JAC. Kenapa raksasa otomotif ini mau? Karena jujur saja, banyak pabrikan konvensional yang keteteran dan tertinggal dalam riset dan pengembangan perangkat lunak EV yang harganya selangit. Nah, dengan mengadopsi sistem pintar Huawei, mereka seketika mendapatkan keunggulan produk kompetitif yang paling dicari oleh konsumen otomotif modern. Kalau Anda butuh bukti nyata seberapa ampuh kemitraan ini sebagai penyelamat hidup, lihat saja nasib Ceres. Selama bertahun-tahun, mereka ini berdarah-darah loh. Rugi 3,8 miliar yuan di tahun 2022, lalu rugi lagi 2,4 miliar di tahun 2023. Tapi di tahun 2024, setelah mengintegrasikan kokpit pintar dan sistem kemudi otomatis Huawei melalui merek Aito, wush, kerugian tersebut langsung menguap, berubah jadi laba bersih positif 6 miliar yuan. Kejeniusan teknologi pintar Huawei benar-benar mengubah produsen otomotif yang nyaris tenggelam menjadi mesin pencetak uang dengan margin keuntungan raksasa. Bagian keenam, mengemudikan masa depan pintar. Dominasi pasar. Nah, yang sangat menarik dari data di slide ini adalah infrastruktur yang bekerja di belakang layar. Riset dari Morgan Stanley menunjukkan seberapa kuat cengkeraman Huawei pada infrastruktur AI domestik. Saat ini, mereka memegang 62% pangsa pasar akselerator AI di Tiongkok. Angka ini sangat krusial karena chip domestik buatan mereka inilah yang melatih algoritma mengemudi otonom tersebut. Hebatnya lagi, total biaya kepemilikannya itu 30-60% lebih murah dibandingkan kalau pakai chip Nvidia. Keunggulan mutlak dari sisi perangkat keras hingga perangkat lunak inilah yang bikin mereka tak tertandingi di kandang sendiri. Cengkeraman ekosistem ini begitu kuatnya sampai-sampai merek global pun harus tunduk realistis. Data S&P Global mencatat bahwa raksasa sekelas Audi dan Toyota kini mengadopsi teknologi kendaraan cerdas Huawei khusus untuk model-model mereka di pasar Tiongkok. Bayangkan, kalau merek global ingin tetap relevan di mata konsumen di sana yang terobsesi dengan fitur kabin pintar dan kemudi otomatis, label Huawei Insight itu bukan lagi sekedar trik pemasaran. Itu sudah jadi keharusan mutlak untuk bertahan hidup. Yang pada akhirnya membawa kita pada satu pertanyaan yang sangat provokatif. Memang sih perusahaan seperti Ceres atau Chery yang mencetak logamnya dan merakit sasis mobilnya. Tapi kalau algoritma mengemudinya, antar muka penggunanya, sistem sensornya, dan yang paling penting, lonjakan keuntungan terbesarnya dikendalikan penuh oleh Huawei, jadi siapa sebenarnya pembuat mobil tersebut? Perjalanan luar biasa dari sekedar sensor mikro di ponsel cerdas Anda hingga langsung menuju kokpit kendaraan menunjukkan dengan jelas masa depan di mana perangkat lunak akan menelan industri otomotif hidup-hidup. Terima kasih banyak telah mengikuti ulasan mendalam ini. Terus perhatikan revolusi teknologi yang sedang terjadi ini.